Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Pak Arsyad, untuk saat ini adakah rencana untuk penambahan armada kapal misalnya atau apa begitu terkait dengan keamanan laut di wilayah Natuna Utara? Baik, Mbak Sofi. Jadi perlu saya jelaskan kondisi saat ini, kekuatan yang dikerahkan oleh Mabes TNI kepada Angkatan Laut ada 5 KRI dan 1 pesut untuk melaksanakan pengamanan di Laut Natuna Utara. Namun ini merupakan standar yang sangat minim karena apabila kita menggunakan employment cycle, bahwa di laut setidaknya ada 3 KRI dan 2 yang melaksanakan bekal ulang. Nah, ini sangat minim untuk bisa mengcover perairan Natuna Utara karena jangkauan dari timur ke barat ini kurang lebih 260 nautical mile dan dari utara ke selatan untuk Natuna Utara sendiri kurang lebih 150 nautical mile. Apabila kita melihat coverage radar yang dimiliki oleh kapal, itu setidaknya harus 1 kali melaut ada 8 KRI, jadi sangat minim. Hal ini kita sudah ajukan usulan sebenarnya untuk penambahan KRI, namun sampai dengan saat ini mungkin karena anggaran terbatas sehingga kita hanya mampu diberikan dukungan untuk operasi 5 KRI dan 1 pesut. Demikian, Sofi. Oke, tapi kalau tadi Pak Arsyad bilang standarnya sangat minim, harusnya ada 8 KRI dalam sekali layar begitu. Kondisi saat ini yang harus dihadapi oleh Anda dan teman-teman di Angkatan Laut ketika berpatroli di Natuna Utara itu seperti apa sih sebenarnya dengan adanya standar yang sangat minim ini, Pak Arsyad? Bisa dikeraskan suaranya sedikit, suaranya hilang. Oke, Pak Arsyad, Pak Arsyad bisa dengar saya? Kurang jelas. Oke, sebentar. Kita cek lagi sambungan dengan Pak Arsyad. Saya ke Bu Kony lebih dulu. Bu Kony, kalau tadi Anda sudah meng-highlight sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sikap pemerintah Indonesia, karena ini tidak bisa dilihat sebagai urusan bahwa ada kapal perang lewat ke wilayah Indonesia, ini harus lebih besar lagi. Nah, kira-kira menurut Anda saat ini ketika sudah ada fakta AUKUS, Australia, UK, dan juga US, ini jelas-jelas untuk menghadang kekuatan Tiongkok begitu. Apa yang Anda lihat, sikap seperti apa yang harus diambil oleh pemerintah saat ini yang betul-betul harus segera dilakukan? Saya kira kita dengarkan tadi yang Panglima Armada sampaikan, misalnya tadi tentang kekurangan kapal tadi kan. Nah, kita mesti tahu bahwa Panglima Armada ini semuanya mengarah kepada Mabes TNI. Karena Pak Mabes TNI adalah pengguna kekuatan. Nah, ini juga saya akan menyinggung sesuatu yang selama ini saya nggak pernah mau bicara, yaitu tentang Panglima TNI. Menurut saya, sekarang dengan kejadian AUKUS di tanda tangan, maka Panglima TNI sudah jelas harus dari Angkatan Laut. Karena kita segera akan menghadapi perang yang berhubungan sangat dengan laut. Dan kenapa? Jangan dilihat AUKUS itu sederhana. Dia akan bangun 8 kapal selam. Kapal selam nuklir itu bisa berbulan-bulan dia mobile dan dia itu sangat letal dan tidak bisa lebih sulit dideteksi. Kemudian dia akan melakukan peningkatan kerjasama udara, domain antariksa, komando kontrol luar angkasa, komunikasi satelit, pemosisian, navigasi, bagaimana kemudian NRO ya, NRO itu kantor pengintaian Amerika Serikat itu bekerja sama dengan Australia untuk bagaimana kegiatan satelit kooperatif. Kemudian bagaimana mereka melakukan kerjasama perjanjian antariksa dan ruang angkasa. Jadi ini betul-betul yang paling mengerikan juga mereka menandatangani intelijen forum multilateral untuk Five Eyes, di mana kemudian dialognya itu melibatkan Jepang dan India. Jangan salah ya, AUKUS itu melibatkan juga The Quad. Di situ artinya India dan Jepang akan masuk juga chip in. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau kita tetap non-blok, kemudian anggaran pertahanan kita atau kemampuan anggaran Angkatan Laut yang tetap dibagi rata antara Mabes misalnya. Ini nggak mungkin. Kita harus melakukan revolusi yang hebat semacam zaman Bung Karno di tahun 1960 ketika melakukan kekuatan Angkatan Laut kita dan kekuatan Angkatan Udara kita menjadi terkuat di bumi bagian selatan. Kita hargai apa yang dilakukan oleh Menhan Prabowo dengan tanda tangan Frigat dengan Inggris kemarin. Saya harap itu akan ada kecepatan untuk memperkuat Angkatan Laut. Tetapi sekali lagi dalam menghadapi kawasan seperti ini, kita tanpa mendahului Presiden dengan segala hormat, saya rasa kita memerlukan panglima yang dari Angkatan Laut. Kenapa? Sekali lagi ini akan berpengaruh banyak. Misalnya amisnya Australia menurut saya akan diperluas. Australia Maritime Adjudication Zone dia akan diperpanjang.
Kemudian kita nggak tahu aliansi mana lagi yang akan menerapkan semacam maritime identification zone yang akan overlapping dan membuat pengerahan kapal-kapal kekuatan perang atau coast guard mereka akan semakin masif. Menarik apa yang disampaikan Bu Kony di tengah isu ada 2 calon kuat Panglima TNI yang baru ya. Itu tadi Bu Kony menyatakan bahwa kalau melihat kondisi saat ini seharusnya Panglima berangkat dari Angkatan Laut. Saya tidak akan menanyakan hal itu kepada Pak Arsyad spesifik kepada saat ini yang dilakukan oleh teman-teman di pangku armada di sana. Pak Arsyad, jadi kalau tadi Anda bilang bahwa standarnya sangat minim apa yang dilakukan patroli yang dilakukan oleh Indonesia, kondisi yang dihadapi teman-teman Angkatan Laut ketika berpatroli di Natuna Utara itu sebenarnya seperti apa? Baik, Mbak Sophie. Jadi kondisi yang kita hadapi sekarang bahwa dengan sangat minimnya kekuatan yang harus kita kerahkan karena keterbatasan anggaran, kita berupaya melaksanakan perpanjangan mata kita dengan menggunakan pesawat patroli udara maritim. Oke. Dan kita berupaya untuk menggelar kekuatan ini dengan kekuatan yang terbatas. Kita membagi ada di sektor timur, sektor tengah, dan sektor barat, sehingga kita dapat berkolaborasi apabila di antara sektor yang kosong ini ada kekuatan lain atau mungkin ada kapal-kapal ikan yang masuk ke perairan kita. Salah satunya bisa kita kerahkan dari hasil pantauan kapal atau pesut udara maritim. Demikian. Ini yang tetap harus digarisbawahi, walaupun sebesar apapun kerja keras dan upaya teman-teman TNI Angkatan Laut, kalau kemudian patroli dilakukan dengan standar yang sangat minim, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Ini yang harus jadi perhatian oleh pemerintah dan kita bersama. Pak Arsyad Abdullah, Panglima Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut Laksamana Muda Arsyad Abdullah, dan juga pengamat pertahanan dan militer Kony Rahakundini Bakri. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.